Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiftianti Puji Nurhayani dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGM IP. Di sini saya akan memaparkan konsep dasar keterampilan berbicara. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari keterampilan berbicara. Menurut Nurkianto, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berbicara menurut Tarigan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Tomkin, berbicara itu merupakan bentuk bahasa ekspresif yang utama. Jadi kesimpulannya adalah berbicara itu adalah suatu penyampaian wujud pikiran yang berupa ide, gagasan, dan isi hati menjadi wujud ujaran atau bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua yaitu hakikat berbicara. Apa itu hakikat berbicara? Hakikat berbicara itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama itu berbicara merupakan ekspresi diri. Maksudnya adalah kepribadian seseorang itu dapat dilihat dari perkataannya. Dengan berbicara seseorang dapat menyatakan kepribadian dirinya serta pemikirannya. Selain itu berbicara juga merupakan kemampuan mental motorik. Apa artinya? Yaitu berbicara itu tidak hanya melibatkan kerjasama alat-alat ucap, namun juga melibatkan aspek mental, di mana orang itu bisa berbicara dengan baik. Itu adalah suatu kemampuan tersendiri bagi seseorang. Terus berbicara juga harus terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara juga merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Maksudnya adalah menciptakan ide-ide baru, gagasan, atau pemikiran. Yang ketiga, tujuan berbicara, di mana orang jika berbicara itu pasti mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Nah, tujuan berbicara itu pastinya adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka sebaiknya pembicara itu juga harus memahami makna segala sesuatu yang diinginkan, atau harus mampu mengevaluasi terhadap si pendengar. Orang yang berbicara juga harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Jadi pembicara itu harus mengetahui siapa lawan bicara kita. Gitu. Poin yang keempat ada prinsip-prinsip berbicara. Prinsipnya yang pertama itu dibutuhkan paling sedikit 2 orang. Jelas kalau berbicara pasti ada lawan bicaranya. Terus menggunakan suatu simbol atau sandi yang dapat memahami bersama. Nah, saling menerima atau memengaruhi suatu referensi. Merupakan suatu pertukaran antar partisipan dan menghubungkan setiap pembicaraan juga berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Ada beberapa faktor penunjang dalam kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara juga memerlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa dan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu faktor penunjangnya yaitu adalah penguasaan bahasa. Ketenangan juga menjadi salah satu faktor penunjang kegiatan. Jika seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya, maka dia tidak akan bisa berbicara dengan baik. Selain faktor penunjang, ada juga faktor menghambat kegiatan berbicara. Salah satunya itu adalah faktor fisik. Maksudnya adalah faktor yang ada pada partisipan